Ya, pekerjaan medis seperti dokter ini kan pasti juga pernah berada dalam tekanan kerja yang tinggi ya dok ya. Nah, Ya. bagaimana EDI Aceh ini memastikan anggotanya ini tetap menjaga profesionalisme, etika, dan juga kualitas pelayanan terhadap pasien? Ya, karena mungkin juga kita tahu ya dok ya, mungkin saya juga kadang sebagai pasien gitu, kalau sedang berobat, kadang-kadang nggak sabaran. Saya pikir itu aspek etik dan profesional itu memang harus dijunjung tinggi ya. Karena di kami pun di kuliah, waktu pendidikan memang itu ditekankan. Nah, dokter itu tidak hanya masalah intelektual saja, tapi bagaimana dia bisa meningkatkan pengetahuan intelektual tadi, juga dia meningkatkan aspek skillnya, gitu, keterampilan, dan tetap menjaga attitude-nya, jaga sikap profesionalismenya, ya, bagaimana tetap profesional, tapi menjamin kenyamanan dan keamanan pasien, karena kita juga memiliki safety, patient safety, keselamatan pasien. Ya, di ID sendiri kita nampak ada satu majelis, istilahnya majelis kode etik kedokteran. Itu memang membuat anggota-anggotanya betul-betul menjaga etik profesional tadi, itu dengan berkala, bisa dengan recall masalah etik itu dalam berbagai kegiatan. Kemudian ada pembinaan baik itu offline maupun online, karena sekarang udah gampang masuk Zoom ini. Dan juga ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala, termasuk kalau ada kasus-kasus yang memang berpotensi untuk terjadi masalah gitu. Jadi itu tetap dilakukan berkesinambungan. Dan kami juga tentunya berharap dan juga mengajak masyarakat juga memahami juga profesi dokter ini. Kadang-kadang, mohon maaf, tuntutannya banyak. Kita harus begini, harus begitu. Kita juga manusia yang memang terluput dari kesalahan juga. Tapi yakinlah, kesalahan yang kita buat itu bukan berarti disengaja. Itu bukan kesalahan juga sebenarnya. Mungkin lebih karena faktor lelah juga bisa, ya, atau informasi ke pasiennya belum didapat secara utuh, mungkin pemahamannya. Jadi makanya salah satu program dari Indonesia Emas, terutama di kesehatan ini adalah mengajak membuat masyarakat itu berpartisipasi penuh seperti itu. Jadi masyarakat itu bukan sebagai objek kesehatan, justru sebagai pelaku untuk kesehatan.